I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nuratul Fira dengan NIM PO714261211063 kelas 2B di 4 terapis gigi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Kebudayaan. Apa itu korupsi? Apa kalian tahu? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi dan apa saja arti-arti di dalamnya. Yang pertama yaitu korup, artinya buruk, suka menerima uang suap atau sogokan, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Kedua yaitu korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, atau perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang suap, dan sebagainya yang dapat merugikan dan dampaknya sangat luar biasa. Dan yang terakhir yaitu koruptor. Koruptor adalah orang yang melakukan kegiatan korupsi. Selanjutnya yaitu gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa melibatkan 3 peran unsur utama, yaitu yang pertama yaitu pencegahan, kedua yaitu penindakan, dan yang ketiga yaitu peran serta masyarakat. Selanjutnya yaitu peran mahasiswa dalam sejarah perjalanan pergerakan anti korupsi. Mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting. Peran tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor pergerakan dengan sebagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Selanjutnya, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua, lingkungan kampus, yang ketiga, lingkungan masyarakat, dan yang terakhir yaitu tingkat lokal atau internasional. Lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindakan korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk bajakan seperti lagu, film, software, tas, sepatu, dan sebagainya? Jika ada keluarga kita seperti itu, hendaknya kita menasihatinya. Selanjutnya yaitu lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam kedua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya, seperti pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, dan pelayanan pajak. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu?
Selanjutnya yaitu tingkat lokal atau internasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindakan korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi baik dengan bersifat lokal maupun nasional. Baik, kesimpulan dan pesan dari penyuluhan saya yaitu mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki. Diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritik kebijakan-kebijakan yang koruptif, mampu mencegah perbuatan korupsi. Tantangan pemuda masa lalu adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan memerangi penjajah. Tantangan generasi muda saat ini adalah memerangi korupsi. Baik, itulah yang saya dapat sampaikan pada penyuluhan kali ini. Ketika ada kesalahan, saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.